Kamu mau nggak ninggalin semuanya dan menikah di sini sama aku? Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabarnya kalian? Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya, teman kongko BB69, yakni Mas Bram Herlambang. Apa kabar, Mas? Halo Mas, apa kabar? Sorry ya, ini di mobil. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Di mobil itu harusnya ada suara sound Nggak effect. apa-apa ya? Brum, 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 din, 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 din. Gak usah, gak usah. Gak usah, nanti gue diliatin orang. Jangan. Ini hidupin lampu di parkirannya pasti diliatin orang. Ini ngapain lagi nih orang nih ya? Oke, oke. Demi channel BB69. Demi Gue apa? hidupin lampu di channel BB69. I love you. Loh, beda lagi. Oke, Dulu. oke. Tetap aja. Oke, oke. Nah, Gimana? tadi siang nih kita mendapat kehormatan untuk apa? Untuk mampir atau diundang ke dalam akhirat, Mas ya. Aduh, ngeri kali, Wak. Enggak lah. Bukan, tapi Mati suri dong ya. mati suri jangan mati suri berdua kan gak lucu juga ya. Oke, nah kita ini diundang kebetulan ini dapat kehormatan untuk press screening dari film Akhirat A Love Story, sebuah film panjang pertama daripada Mas Jason Iskandar yang dibintangi oleh Della Darsyan. Terus habis itu ada Adipati Dolken, terus ada beberapa pemeran lainnya nih seperti Mas Ferdi Sulaiman, terus apa Mbak Windy Absari dan lain-lain. Nah, Mas, film ini kan ceritanya ini kalau premisnya ini kalau kita lihat dari premis dan juga dari istilahnya dari trailer bahwa ceritanya itu adalah sepasang kekasih si Timur dan si Mentari, di mana itu mereka itu berbeda agama, long difference relationship. Religion. Kebalik lagi long difference religion. Aduh, ini Iya padahal benar. udah tag yang kedua tetap aja salah ya. Aduh, dibocorin. Dibocorin. Oke. Nah ini nih mereka itu pada suatu saat itu seperti yang dilihat juga di trailer mereka mengalami kecelakaan mobil dan akhirnya itu mereka itu ke alam yang bukan alam manusia, misalnya alam anta beranta antara akhirat ataupun limbo. Nah, nah sekarang ini pertanyaan saya adalah Mas Bram ini pas menonton film ini nih ada harapan apa nih? Sebetulnya kalau saya bukan harapan yang gimana gitu ya, tapi pengen tahu endingnya seperti apa sih Mas, Hmm, gitu. Karena kenapa? kalau kalau kita lihat sebetulnya kan yang semacam fantasy afterlife itu ada beberapa film ya, kalau kita lihat Hmm, preferensi di paling tidak film Indonesia aja. Mungkin di apa era-era 2010 agak cukup banyak. Kalau Mas ingat ada Love is Cinta, itu hmm, filmnya Irwansyah, Acha Septriansyah, dan juga si Raffi Ahmad waktu itu. Dan kemudian di medio-medio yang sama juga ada Luna Maya dan Lukman Sardi kalau tidak salah. Dan Vino G. Bastian kalau tidak salah di film itu juga ada. Kalau tidak salah, namanya Suara dari Surga atau Pintu Surga, saya lupa. Tapi menceritakan gitu, bagaimana kemudian bayangan kita sebagai manusia akan afterlife. Jadi kita selalu pengen tahu bagaimana kemudian tidak hanya fantasi kita sebagai manusia terhadap kehidupan setelah kematian, tapi juga ending ceritanya akan seperti apa sih, gitu loh. Karena pertanyaan gitu loh, kalau Mas tadi sudah menyinggung bagaimana trailer, bagaimana hmm, kemudian ada premis sederhana yang di apa ya dipromosikan dalam hmm, trailer, hmm. kan kita pengen tahu nih, apakah kemudian karakter Timur dan karakter Mentari akan apa ya ibaratnya akan bersatukah di dunia limbo atau dunia singgah itu yang tidak di akhirat tapi juga tidak di bumi, atau jangan-jangan mereka memilih balik ke bumi dan memilih ya melawan pertentangan LDR yang kita sebutin tadi, gitu sih ekspektasi dan pengen taunya di situ sih. Kalau saya pribadi sih cukup berekspektasi karena saya pengen tahu nih istilahnya setiap yang namanya akhirat atau kehidupan afterlife ataupun limbo itu menjadi sesuatu yang menarik nih karena kita mau tahu nih dalam arti kalau versi istilahnya sutradara dari Indonesia nih Mas Jason nih apa nih dalam arti gimana nih istilahnya apalagi kan dengan bumbu-bumbu yang berbeda agama segala macam dan istilahnya kita mau tahu nih apakah
versi akhiratnya itu sama dengan istilah versi-versi bule atau istilahnya versi-versi yang udah ada nih. Dan itu Ya, menurut saya sih cukup menarik dan saya juga saya mau tahu dalam arti kira-kira sebenarnya sih apa sih yang mau dibahas nih? Apakah karena cuma istilah menye-menye istilahnya hubungan cinta dua pasangan dua, aduh kita udah mati nih gimana nih? Apakah akan lebih lebar lagi nih ke orang-orang sekitarnya nih? Dan itu menurut saya sih sebuah istilahnya premis yang cukup menjanjikan dalam arti baik itu nanti akhirnya itu akan kembali ataupun tetap akan istilahnya kita bilang tetap akan meninggal. Nah itu kan kayaknya nggak ada ramuan baru sih. Pasti ada pasti endingnya antara dua itu yang antara kembali atau tetap meninggal. Biasanya sih pasti seperti itu sih. Tapi saya mau taunya bukan endingnya sih. Saya mau taunya itu untuk mencapai endingnya itu bagaimana. Itu sih yang kalau saya penasarannya sih proses ya. prosesnya dan apa nih yang disajikan nih istilahnya jadi kita tahu dessertnya pasti istilahnya buah istilahnya ya seperti kita tahu ya dikasih buah nah atau dikasih agar nah itu kan kita udah tahu tuh tapi kita penasaran nih istilahnya apa nih menu utamanya nih nah itu deh yang jadi apa daya tariknya buat saya nih selain Oke, saya boleh nanya balik? boleh. Berarti terjawab nggak dari keinginan ekspektasi mengetahui proses, mengetahui bagaimana jalannya, Mhm. terpuaskan tadi Mas Setiawan? Dari segi cerita ya. Kalau dari kita Mhm. ngomong dari segi cerita itu, saya cukup terpuaskan sih karena dalam arti untungnya itu dia ini tidak hanya berfokus kepada dua tokoh utama itu sih, kalau menurut saya sih, tapi dia menyambar ke misalnya permasalahan di keluarganya, perasaan-perasaan di keluarganya, walaupun hanya sedikit aja sih, ataupun ada tokoh-tokoh sampingannya itu ada sebagai bumbu-bumbu, tapi itu masih oke lah. Jadi dalam arti ya tadi itu nggak fokus ke mereka pribadi secara keseluruhan. Itu sih kalau bagi saya sih terpuaskan kalau saya pribadi ya. Walaupun mungkin ada beberapa sisi yang harusnya itu konfliknya itu bisa antara mereka berdua antara si Timur dan Mentari itu bisa dikompor-komporin lagi istilahnya diangkat lagi menurut saya. Ah, Oke. tapi kayaknya ini mungkin nih kalau saya tangkap ini kayak bukan bukan hanya itu aja yang pengen disampaikan sih dalam arti bukan konflik antara dua dua pasangan satu pasang itu sih maksudnya sepasang kekasih itu sih. Nah, kalau Mas Bram gimana Mas Bram? Uh, menurut saya ini cukup rapi ya, artinya mungkin secara penonton pada saat saya nonton tadi ya, kemudian saya mungkin bertanya-tanya apa fungsi dari karakter A, B, dan C, apalagi kemudian film-film sejenis seperti ini fantasi ya, bukan kemudian fantasi romance, tapi film-film fantasi itu akan selalu mencoba mengaburkan ketika Hmm. karakternya misalkan menanyakan bagaimana cara kerja dari tempat fantasy afterlife itu gitu loh. Kalau masih ingat, aduh, Betul. saya jadi ngomong adegan, nggak, jangan deh. Hmm. Hmm. Intinya gitu. Misalkan banyak di film-film Marvel misalkan, ketika kita mencoba untuk ada karakter yang mungkin bertanya-tanya akan suatu kondisi yang membingungkan, dia mencoba bertanya pada ahlinya dan ahlinya mencoba untuk breakdown, biasanya akan ada aja gangguan yang tiba-tiba ada sesuatu jadi tidak jadi penjelasannya dan akhirnya kita sebagai fans bertanya-tanya. Itu yang saya rasakan di awal nonton film Akhirat Love Story ini. Tapi Hmm. kemudian Hmm. seberjalannya waktu rasanya seakan-akan nih semua karakter tuh karakter pendukung ya, terutama di Hmm. antara di luar dua Timur dan Mentari, Hmm. ternyata mereka punya peran loh. Betul. Pelan-pelan karakter A misalkan, ini kita mencoba untuk tidak spoiler ya, tapi sedikit kisi-kisi lah kalau mau ujian tuh Bukan bilangnya. pintu ya, bukan pintu gerbangnya. Kalau mau ujian kisi-kisi dulu, pasti lulus. Ayo, daftar ke saya, enggak. Kalau ujian. Tangkap dia, loh. Nah, itu apa artinya karakter A misalkan kita nggak tahu dia siapa, dia tiba-tiba muncul di museum. Ups. Hmm. Nah, itu Hmm. ternyata dia punya pengantar. Ternyata dia sedang membuild story-nya untuk menjadi satu fondasi yang kuat menjawab pertanyaan kita di ending. Dan Hmm. itu Hmm. tidak hanya satu karakter, tapi Hmm. berbagai karakter yang dia temui maupun di dunia limbo maupun kemudian di dunia nyata, yang kemudian di dunia nyata mereka bersedih ya atas kondisi koma Timur dan Mentari ini. Itu Hmm. menurut saya terjawab semuanya pelan-pelan. Oh,
fungsinya karakter ini loh. Bahkan segampang misalkan kupu-kupu yang ada Hmm. ketika mereka ada di pinggir Ngobrol-ngobrol tebing gitu kan. hmm. Itu kan ternyata juga juga ya gitu. Saya kok jadi keceplosan ini. Intinya gitu, artinya maksudnya semua terbangun rapi sih. Setupnya bagus. Dia membangun semuanya dengan rapi sekali menurut saya. Itu Mas. Hmm. Walaupun dengan pacingnya menurut saya agak-agak cukup pelan sekali untuk kita mengerti sedikit demi sedikit arahnya mau kemana sih arahnya mau kemana sih plot ini. Oke, yang pertama yang soal kupu-kupu itu saya teringat dengan kisah cinta romantika Tiongkok lama, Butterfly Lover, Sampai Eng Tai itu Oke. sangat terkenal itu. Mungkin nggak tahu Mas Jason apakah terinspirasi, saya nggak tahu maksudnya apakah ada legenda di Indonesia. Referensinya juga itu ya. Apakah di legenda di Indonesia itu ada mengenai kupu-kupu, saya nggak tahu nih. Tapi kalau saya dari kecil itu mendengar itu Sampai Eng Tai itu Butterfly Lover, istilahnya yang akhirnya itu arwah keduanya itu jadi kupu-kupu. Nah, saya pikir itu nanti endingnya nih bakalan jadi kupu-kupu nih berdua istilahnya. Saya pikir gitu. Oke, ternyata ya nonton aja. Ternyata jadinya bukan kupu-kupu, jadinya dragonfly. Loh, beda, bukan butterfly. Jadi Capung. Nah, yang kedua itu saya nanggapin mengenai pace-nya ya. Nah, pace-nya ini bagi beberapa orang memang sepertinya itu lambat ya bagi beberapa orang ya. Tapi kalau saya pribadi ini mungkin karena saya relate ya, dalam arti relate karena baru kehilangan ya, dalam arti jadi I'm sorry Mas. It's okay. Dan itu jadi saya mungkin istilahnya jadi ikut terlena dengan istilahnya dengan setiap adegan yang ada sih, dalam arti. Dan dalam arti dari situ malah kita akan berpikir, oh iya, ternyata ini The Art of Letting Go itu bukan hanya dari yang masih hidup, tapi yang dari yang udah mati juga ternyata itu ya The Art of Letting Go itu istilahnya harus ada dari orang arwahnya istilahnya. Dan itu percaya nggak percaya mungkin iya mungkin enggak sih, tapi kalau di sini gambarkan seperti itu sih. Jadi kalau untuk kenapa? Jadi merelakan ya istilahnya, merelakan kalau kita yang hidup merelakan mereka yang meninggal harus merelakan mereka yang hidup, mungkin kali gitu ya. Jadi istilahnya kan kenapa mungkin sewaktu misalkan kalau orang yang lagi sekarat kita harus berbisik ya kita relakan kok, mungkin kan gitu kan ya, dalam arti gitu. Jadi mungkin biar ini ya accept the condition ya sebetulnya ya. Dan ini sih menurut saya sih cukup manis dan istilahnya akan cukup relate sih ke semua orang yang sudah merasa kehilangan Kak. Nah, seperti itu sih Mas Bram. Cuma tadi itu bagi beberapa orang kan mungkin kan meraba-raba ini sebenarnya ini arahnya mau kemana nih, karena istilahnya ya tadi itu mereka itu tetap di sini ini Mas Jason ini sepertinya itu membuild istilahnya story-nya itu dari tiap-tiap karakter yang ditemukan nih. Jadi akhirnya itu jawabannya itu ya istilahnya berjalan sesuai dengan waktu, bukannya istilahnya ada adegan pertanyaan ini apa? Terus ada karakter yang ngomong ini adalah ABC misalkan. Ini bagaimana? Caranya adalah A C D. Ini bukan kayak gitu ya caranya Mas ya. Kayak ini dengan adegan-adegan yang ada sih. Bener gak Mas? Mic-nya. Sorry. Artinya menurut saya yang bagus bukan hanya kemudian bagaimana pemeran menelurkan sebuah karakter itu ya, tapi penggambaran karakter dan juga setup ceritanya itu menurut saya dikemas dengan segitu rapihnya gitu loh. Artinya setiap karakter, mungkin buat penonton BB69 yang nanti akan menonton film ini di 2 Desember, tolong perhatikan detail-detail setiap pemeran pendukung atau karakter pendukung ini melakukan apapun. Karena itu bisa jadi menjadi clue untuk berbagai pertanyaan atau clue dari plot-plot yang tiba-tiba kesana kesini. Dan karena kalau kita bilang fantasy apalagi afterlife, kita tidak punya rujukan yang tepat gitu loh. Artinya tidak ada yang pernah mengalami, semua masih pada, ya kan, semua kan berdasar pada kepercayaan agama yang tentu kita akan sangat beragam sebetulnya. Betul. Jadi menurut saya ini akan cukup
akan cukup challenging untuk kita menonton, akan melihat ini kemana sih ininya secara plot cerita. Nah, dengan teman-teman penonton BB16 nanti memperhatikan detail-detail kecil dari pemeran pendukung, itu akan menjadi jawaban sebenarnya. Jadi itu menjadi puzzle yang nanti Hmm. kita atur pelan-pelan, oh jadi big picture-nya seperti ini loh. Gitu Hmm. menurut saya, Mas. Setuju. Nah, itu kan dari kita udah ngomongin dari cerita ya. Nah, kalau dari para pemain gimana nih, Mas? Kalau menurut Mas dari keseluruhan pemain baik itu pemain pendukung atau terutama pemain utama gimana? Aduh, kalau pemain utama susah sih. Ini tuh kita kayak meneruskan melihat romantika dari Love for Sale 2 sih. Apalagi cukup, aduh, saya mau ngomong Rumah Makan Padang lagi. Iya benar. Itu dia tadi saya mau ngomong kenapa harus ada rumah makan Padang ya dalam arti ini clue apa? Jangan-jangan ini adalah merupakan Love for Sale 3. Universe yang lain dari Oh, Love for oke. Sale 2. Tapi apa dengan akhir yang tragis dengan kecelakaan mobil ya. Oke, ya. Saya tuh Harusnya sih Mas agak Gading itu harusnya tetap ada ini ya. Ada cameo. Gading Martin. bisa biar lebih lengkap ya. Tapi Eh, artinya mungkin chemistry antara Adipati dan Della keren banget sih menurut saya. yes, betul. Kita bisa melihat bagaimana realita pasangan-pasangan unyu yang sedang memperjuangkan cintanya gitu loh. Kita sebagai bapak-bapak gitu kan Mas ya. Saya bapak-bapak tahun 2020 mungkin Mas ya beberapa satu dekade sebelumnya lah. Itu kan Kok disebutkan angka? Wah, ini kayaknya disensor nih. Oke, silakan oke. silakan enggak. Bercanda just kidding. Artinya kita Hmm, relate. Kita betul. I think every couple pasti akan relate dengan konflik-konflik kecil, momen-momen ketika kita masih truly falling in love dengan pasangan kita, apalagi baru mengenal, proses memperjuangkan, mau kenalan dengan orang tua, itu kan sebetulnya recall memory banget gitu loh Mas. Tidak Hmm, hanya untuk kemudian mereka yang mungkin seumuran dengan karakter itu ya, tapi hmm, untuk saya menonton tadi cukup ya oke, gue juga punya loh kejadian misalkan makan atau apa yang rasanya relate relate banget sama yang tadi gitu loh. Jadi menurut saya chemistry dari pemain utama dapat banget sih. Apalagi yang manja-manjaan. Aduh, saya jadi ngomong ceritanya. Ya gitu lah pokoknya ya. Karena ya bisa digambarkan sepasang kasih yang lagi kasmaran gimana sih, lagi unyu-unyunya tapi apes ya bahasa mereka ya. Unyu Gimana tapi tadi? apes. Mas- Itu. hmm, Dan pemeran pendukung yang banyak mencuri perhatian sih. hmm, Ya, hmm. ya misalkan seperti siapa? Om siapa tadi? Sorry saya lupa. Mas Om Wang. Ferdi Wang, betul. Iya, Karakternya iya Wang. benar. Karakter Wang itu teman-teman penonton BB16 kalau nonton tolong perhatikanlah, Wang itu salah satu yang menarik perhatian kita banget sampai ending lah pokoknya. Setuju sih. Kalau saya pribadi itu ngelihat pemain, kita ngomong pemain ya, pemain dari karakter utama, karakter Timur dan Mentari, yakni Adipati dan Della, ini wow, bener-bener wow sih menurut saya sih. Pertama ya chemistry mereka kan udah bagus nih. Yang kedua itu seperti yang kita tahu ini Mbak Della itu sepertinya itu sepenuh hati dan memang berdasarkan wawancara dari beliau kan ya istilahnya beliau juga pernah relate terhadap karakter tersebut. Jadi istilahnya setidaknya itu bisa menjadikan itu menjadi emosi dan itu terlihat dari mimik-mimiknya dalam arti mimiknya itu bukan hanya datar aja dalam arti kita bisa merasakan kesedihannya atau kesenangannya atau saatnya Hmm. jatuh cinta begitu pun juga si Adipati Dolken juga ya seperti itu gimana sih merasa kehilangan merasa istilahnya harus bagaimana serba salah nah itu sih menurut saya sih mereka cocok sekali sih dalam arti dan benar-benar maksimal bahkan karakter-karakter pendukungnya kayak Mas Ferdi Sulaiman sebagai Wang itu mencuri perhatian sih dan itu uh, istilahnya di satu sisi pembawa ceria lucu tapi bukan lucu yang slapstick dalam arti tapi setidaknya itu tensi dari istilahnya tensi dari dalam arti aura yang sedih dramanya itu bisa saya bisa diangkat sedikit dengan karakter ini sih dan
dibawakan dengan benar-benar natural, dan tadi itu humornya itu bukan humor yang dipaksakan harus ada, ya humor itu relate dengan adegan tersebut sih. Itu sih kalau menurut saya sih Betul, betul, betul. cukup pintar sih. Belum lagi kan karakter ibunya tuh, ibu yang masing-masing tuh istilahnya kan, keluarganya. Nah itu juga menurut saya cukup oke dan keren sih menurut saya sebagai ibu. Bisa kebayang, maksudnya harus istilahnya ya berakting anaknya koma segala macam, itu kan sebuah istilahnya sebuah tantangan di mana harus menguras emosi sih menurut saya sih, dan ini berhasil. Sama kalau boleh nambahin Mas, Hmm. karakter ibu dari Timur dan juga karakter ibu dari Mentari adalah representasi dari konstruksi budaya yang ada di Indonesia sebetulnya. Betul, Gitu betul. dong. Hmm, Dan itu hmm, merupakan apa ya, menurut saya representasi dari bagaimana budaya bukan hanya di lingkungan internal keluarga ya, tapi hmm, kemudian di lingkungan besar juga itu turut mempengaruhi, dan sebetulnya cukup akhirnya bisa dikatakan memberikan batasan yang cukup sempit ke kita untuk memilih jalan hidup sebetulnya kan. betul, betul. Gitu. Saya tidak mau membreakdown apa apa contohnya ya, karena mungkin Hmm, nanti akan spoiler. Tapi menurut saya itu mungkin bisa menjadi value yang kemudian, atau mungkin itu bisa menjadi sedikit kritik sosial atau mungkin tamparan sosial yang mungkin bisa diberikan film ini ke kondisi kita hari ini. hmm. Walaupun mungkin saat ini nih kita berpikir secara logika ya, ya memang di satu sisi benar, di satu sisi salah. Betul. Kita sebagai remaja pasti menganggap itu istilahnya salah. Kita sebagai orang tua apakah menganggap itu salah apa enggak? Nah, pertanyaan kan seperti itu. Remaja tahun berapa, Pak? Nah, itu dia, Kaget. kita meletakkan dirinya seperti itu sih. Oke. Jadi emang benar sih, dan itu kayak nggak di mana aja sih, pasti akan mewakili semua orang tua di seluruh dunia sih. Dalam arti yang berhubungan dengan sara, misalnya suku, ras, agama, itu pasangannya berbeda suku, ras, dan agama, itu kayaknya dimanapun mungkin ya, pasti ada konflik sih antara orang tua dengan anak sih. Atau sebetulnya menurut saya kalau boleh sedikit mencontohkan, tidak usah terlalu jauh ke suku dan agama, Mas. Hmm. Perbedaan, maaf, kelas sosial dan ekonomi Yes. itu juga Hmm. Crazy Rich Asian, bagaimana Hmm. kemudian konflik antar antar multi apa ya, multi Ekonomi. level, Hmm. iya, Jenjang ekonomi. sosial juga Hmm. kemudian cukup mempengaruhi dan cukup membuat apa ya, keki juga kan ketika mereka berkumpul gitu loh. Apalagi ini menjadi yang cukup jauh juga kalau kita bicara soal kepercayaan dan agama. Betul, betul, betul. Nah, justru itu sih, dalam arti ini sebenarnya ini pasti relate karena di sini ini tadi itu bukan hanya perbedaan agama aja, tapi ternyata itu perbedaan daripada jenjang sosial atau jenjang Hmm, ekonomi sih, hmm. seperti itu. Dan ini udah terlihat di trailer kalau nggak salah sih. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini kenapa film ini istilahnya cukup kayaknya bakalan relate ya, karena ngebahasnya itu menurut saya sih cukup membumi, walaupun dibumbui oleh fantasi tentang apa itu limbo, apa itu isa akhirat, tapi menurut saya sih itu sih mungkin sebagai bumbu kali Mas ya, justru ya, kalau menurut saya sih, atau sebagai istilah jembatan. Betul. Atau mungkin memang pesan yang disisipkan terlalu terlalu kuat kali ya menurut saya. Hmm, hmm, Untuk kemudian kita relatekan pada kondisi dan juga isu-isu seksi hari ini. Bukan seksis ya, tapi hmm, isu-isu seksi yang kemudian banyak menarik perhatian publik, soal equality, soal apa, diversity, itu kan memang lagi rame banget untuk kita bahas. hmm. Ya ini sih menarik nih, apalagi penggambaran daripada akhirat dalam arti seperti itu tuh, um, ya cukup menarik. Yang pasti itu harus diingat nih bahwa ini ya film fantasi dalam arti. Jadi istilahnya jangan terlalu menganggap terlalu serius, Menuntut. menuntut bahwa ini kok berbeda, akhirat ini berbeda dengan versi yang saya tahu nih. Maksudnya jangan menuntut seperti itu sih. Maksudnya itu ini adalah film sih. Nah, tadi itu udah dari karakter dan pemain ya. Nah, sekarang ini hal yang menarik lain ini kalau yang bagi saya nih ya, itu adalah musik scoring dan lagu yang dipilih itu entah kenapa tuh, Sepakat. wah gila, itu benar-benar
kayaknya itu memberikan jiwa kepada film ini nih dalam arti Ya, alunan musiknya dan itu wah bener ya Mas, gimana Mas? ah, cukup cukup membangun dan di apa ya, disadari atau tidak, ya itu yang cukup membangun emosi ya. Mungkin Hmm, tanpa scoring dan soundtrack yang pas, kita juga tidak akan menitikan air mata saat menonton gitu. hmm, Apalagi di awal dan di deretan bridging to klimaks masalahnya di akhir itu loh. Itu kan cukup banyak scoring-scoring yang menurut saya memorable di situ. hmm, hmm, Jangan-jangan mungkin kalau kita setelah ini mendengarkan scoring yang sama atau similar, atau mungkin kemudian kita mendengarkan soundtrack dari film ini, kita akan bisa recall memori perasaan sedih, perasaan haru gitu loh, jangan-jangan. hmm, Jadi menurut hmm. saya tepat banget sih ini untuk menjadi sebuah scoring dari film fantasy, tapi juga sebuah film yang menyedihkan. Hmm. Itu saya jujur saya nggak expect sih, benar-benar nggak kebayang bahwa Nampa akan mendapatkan musik seperti ini. Kalau saya pribadi nih nggak kebayang sih. Wah dalam arti ini benar-benar nggak tanda kutip nggak ngasal. Yang penting ada musik lah. Enggak, tapi kayaknya benar-benar arrangementnya itu benar-benar dicocokkan dengan misalnya dengan filmnya sih itu sih. Nah tadi Mas kan sempat ngomong sampai menitikan air mata. Nah itu maksudnya ini curcol apa gimana ini Mas pas nonton? Oh, enggak. Saya menitikan air matanya bukan di konflik antar antar dua pemeran utama sih, Mas. Saya konflik Hmm, pada saat orang tuanya, ya kan kalau detail hmm, kita lihat hmm, hmm, apa mereka berdua koma di rumah sakit masing-masing gitu kan. Nah, ya saya apa ya merasa relate bagaimana kemudian hubungan kita dengan orang tua, hmm, ketika hmm, misalkan posisi kita sebagai anak yang koma, bagaimana orang tua kita, atau misalkan kita sebagai orang tua anak kita koma, kayak gitu-gitu loh. Saya lebih tersentuh di sisi itunya sih, sebetulnya. hmm, hmm. Nah betul-betul itu sih apa menyayat hati sih dalam arti misalkan atau pas misalnya orang tua kita koma, nah itu benar-benar wah, aduh diubek-ubek lah. Ya, atau kita recall memori kehilangan orang tua, misalkan. Kita Betul, jadi betul. jadi ingat Hmm, bagaimana kehilangan hmm, sosok orang tua, kemudian bagaimana apa ya rasa kangen. Mungkin di salah satu scene kan hmm, digambarkan bagaimana iya. sosok pemeran utama rindu akan orang tuanya. Ya, saya relate di situ. Betul, 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 betul. Wah, ini benar-benar pinter nih Mas Jason nih untuk apa? Untuk ngubek-ngubeknya nih. Nah, sekarang nih tadi kita udah ngomongin segala sesuatu kekuatan atau keunggulan. Kira-kira nih ada kekurangan-kekurangan kayak gitu bukan? Ah, menurut saya ada beberapa yang rasanya di ending mungkin agak terlalu cepat ya buat saya. Walaupun kemudian ini pacingnya lambat. Cuman di akhir menurut saya ini sebetulnya bukan 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 mayor ya, tapi menurut saya ini mungkin masuk atau mungkin ini minus minor aja gitu. Menurut saya terlalu cepat bridging menuju menuju konflik akhir dan keputusan terakhir dari kedua pasangan ini yang tidak mungkin kita bahas di sini Hmm, itu hmm, buat saya terlalu terlalu ini aja sih hmm, gitu. hmm. Tapi kalau itu sih menurut saya itu karena sudah dibangun dari awal. Dalam arti kenapa Nah, dia ngambil keputusan itu? Ini kalau bagi saya nih, kenapa dia bisa mengambil keputusan itu di puncak? Karena itu dia udah mengalami beberapa peristiwa yang akhirnya itu uh, memberi kesimpulan ya tadi itu the art of letting go segala macam dalam arti itu kayaknya dia mendapat pencerahan istilahnya gitu. Pencerahan dan istilahnya ya pencerahan apa artinya ya cinta itu sebenarnya sih menurut saya sih itu sih. ya sepakat. Uh, itu sih. Terus kalau saya yang agak mengganjal di saya nih, yang mungkin saya akan maksudnya akan ini ya, yang pertama itu adalah entah kenapa nih suaranya seperti tadi itu kita sempat ngomong itu seperti di dubbing ya, dan jadi istilahnya itu jadi uh, ya mengurangi rasa natural sih, walaupun itu bukan sesuatu yang besar karena berarti dengan berjalannya durasi kita akan terbiasa. Itu yang pertama sih Mas. Yang kedua itu di adegan puncak pas konflik itu saya ingin menyayangkan kenapa pakai handheldnya itu
kameranya itu shaky, itu shaky banget. Pas konflik mereka berdua yang mencapai puncak tuh yang di Iya, iya, iya. parkiran ya kayak. Wah, Nah, sangat jelas. sangat jelas. Ini Semua itu adegannya. iya itu soalnya itu di belakang Mas kan parkiran tuh itu mereka tuh belakang lagi konflik tuh. Aduh, nggak kelihatan ya. Nah, enggak jadi saya di konflik akhir itu kameranya terlalu shaky menurut saya sih. Dan saya recall itu kayaknya nggak se-shaky itu yang lain sih, nggak ada yang itu. Yang lain itu normal sih kayaknya sih ada. Bener gak sih? Tapi kalau saya merasa tidak terganggu ya, karena konflik terakhir itu memang segitu segitu bukan membingungkan saya sebagai penonton ya, artinya bukan kemudian saya tidak mengerti apa ya, bukan membuat saya tidak mengerti gitu loh, tapi membingungkan untuk mereka yang ada di posisi itu harus keputusan apa gitu loh. Satu sisi ya kan ibarat Betul. konflik di pasangan itu kan selalu adalah setiap orang mostly merasa paling berkorban gitu loh, ya kan? Di semua pasangan pasti akan seperti itu, mau tingkatannya dimanapun. Nah, itu yang terrepresentasikan dari ending atau klimaks konflik yang ada yang seperti parkiran tadi. Jadi menurut saya shaking itu cukup mewakili bagaimana kebingungan dari dua karakter itu ya. Nah, Ini sekali lagi ini kayak opini personal lah sebagai penonton gitu. Nah, kalau disebut itu merepresentasikan ke konflik itu, saya setuju sih, saya setuju. Karena saya nangkep bahwa itu ada untuk menggambarkan konflik yang ada. Cuman jadi itu saya agak terganggu itu shaky-nya itu. Shaky intinya itu adalah shaky yang mengganggu, kalau bagi saya nih. Walaupun sebenarnya tidak mengganggu alur cerita, bukan. Tapi maksud saya cuma mau bertanya kenapa dia keputusannya shaky-nya seperti itu sih. Itu sih cuma dua hal itu kali ya. Ya cuma dua hal itu kali ya, mungkin yang agak ini. Kalau dialognya juga agak semi baku kali Mas ya. Kecuali karakter Wang. Nah kalau karakter Wang cara ngomong itu ya itu manusia, maksudnya ya pada umumnya seperti itu. Tapi kita kan nggak tahu nih. Kita ngomong ke orang tua kita mungkin aja ya kayak gitu. Berarti ngomong ke pacar ya kayak gitu kan mungkin kan ya. Tapi menurut saya memang soal itu kalau boleh komentar sedikit, atau mungkin memang ingin digambarkan begitu kali Mas. Itu kan rasanya seperti komikal ya, seperti apa ya, semua dibuat tidak terlalu bertekstur ibaratnya. Semua dibikin ya soal suara dan soal ini tadi ya. Jadi itu mungkin memperkuat image yang dibangun soal fantasy tadi enggak sih? Saya akhirnya nalarnya apa jangan-jangan begitu ya gitu. Bisa juga sih ya, bisa juga sih dalam arti. Soalnya ya apa ini gambaran dunia fantasi, bukan dunia fantasi Dufan ya maksudnya. Awas joget-joget gini-gini boneka. Ketahuan banget, udah tua banget kita ya. Mainnya di sana. Aduh. Seperti itu sih. Cuman sih kalau secara keseluruhan sih dengan misalnya berjalannya durasi, akhirnya kita tahu oh ini dialognya kayak gini, oh ini suaranya kayak gini. Jadi saya pribadi sih akhirnya itu bisa beradaptasi sih seperti itu sih. Oke. Nah sekarang Mas, jadi saya kira mau ditutup bentar. Saya mau nembak. Gimana? Pernah sebagai penyintas LDR? LDR yang mana nih? Oh enggak kalau karena kan LDR terjauh bukan Jakarta New York, tapi perbedaan keyakinan adalah LDR terjauh. Untungnya enggak. Nah ini sebenarnya saya tahu nih, Mas Bram itu maunya apa? Ya. Mas Bram itu maunya itu sebenarnya itu tadi soalnya Mas Bram itu memberikan clue-clue sejak waktu kita bertemu. Sebenarnya itu Mas Bram itu ingin ditanya balik. Astagfirullahaladzim, ngaco. Mas Bram gimana Mas Bram? Udah dibalikin jawab dulu dong, baru saya jawab. Loh, kalau saya jawabnya mudah, nggak pernah saya. Nah, nggak pernah nggak apa-apa loh, atas nama masa lalu nggak apa-apa loh. Atas nama masa lalu nggak pernah saya. Dalam arti bagi sah-sah aja loh. Iya. Kan bukan sekarang masa lalu nggak apa-apa. Aman Pak.
Aman. Sejauh ini nggak pernah, bener. Sejauh ini nggak pernah. Oke. Sejauh ini nggak pernah. Iya benar nggak pernah sih. Iya benar nggak pernah. Nggak saya Serius, recall. serius dia, Saya serius recall. dia Serius, mikir ya. serius banget. Padahal pacarnya cuma 2 atau 1 gitu. Pacaran. Oh, saya orang Keren yang banget, setia. keren banget langsung. Setia setiap tikungan bukan. Ada. Aduh. Nah, kalau kalau Mas bilang gimana Mas? So far sih enggak, serius nggak pernah. Lalu, Karena tadi perasaan nggak sam. sebelum kita taping nih, Mas bilang, Mas jangan ya Mas ya. Nanti Apaan ada nih yang gila? denger ini. Nanti dengerin sama Nggak. teman-teman saya nih. Oke. Nggak, maksudnya nggak sampai ini, nggak sampai, nggak Nggak sampai ke jadi akhirat, cuman, nggak sampai ke akhirat, oh, astagfirullahaladzim. nggak sampai ke Nggak limbo, sampai limbo. jadi cuman deket-deket doang. Tapi kan artinya, saya tuh tipe yang nggak, yang terlalu menghitung semua gitu loh. Jadi, kayak, oh tahu ini bakal berkonflik gitu, nggak usah lah. Kan saya pernah bikin quote, pacaran beda agama itu adalah, eh, sudah tahu alasan putus sejak pertama jadian. Aduh, bener gitu nggak sih kata-katanya? Ya, kayak gitu lah. Kurang lebih gitu ya. Soalnya emang biasanya itu orang putus kan rata-rata kan kenapa putus? Beda prinsip. Ya, iyalah. Ya hampir sama aja. Tapi Iya, bisa. resikonya sih itu sih. Tapi kita nggak bahas mengenai ini. Mungkin nanti akan dibahas di Jeda Langkah. Promosi. Oh iya. Benar. Nitis banget ini ya. Sama bahas di Overthinking with Marvin. Oke. Nah itu nanti saya tunggu tuh beneran tuh. Nanti si Marvin ini tinggal pusing. Aduh, Bram, lu kok nggak ngomong-ngomong gue dulu nih. Oke. Nah, kira-kira ada kata-kata terakhir gak untuk film Akhirat Love Story ini? Tentu sangat mengapresiasi ya, artinya kembalinya kita ke bioskop, kembalinya film Indonesia dan berjaya di banyak festival luar negeri, ini tentu seakan-akan menjadi angin segar, seakan-akan menjadi apakah ini akan menjadi bangkitnya lagi film Indonesia, misalkan seperti layaknya 2002 ketika ada Petualangan Sherina dan AADC, tapi dengan format yang baru, apalagi film-film sekarang dengan sangat membawa prinsip nilai-nilai yang ada di masyarakat, bagaimana kritik sosial pada film-film yang keluar pasca PPKM ini, menurut saya syarat akan value gitu loh. Dan menurut saya Akhirat Love Story juga ditonton aja, karena ini value-nya juga keren kok. Karena saya mendapatkan ekspektasi lain setelah menonton. Bukan hanya ini soal pacaran beda agama atau hubungan beda agama yang kemudian ditentang, tapi ternyata ada value lain yang bisa saya dapatkan setelah menonton ini. Jadi menurut saya sangat oke lah. Ini penyegaran dan ibarat kita udah jalan jauh di gurun, tiba-tiba ada oase di tengah kan. Jadi perfilman itu menurut saya lagi menjadi oase banget sih. Saya setuju. Terutama nih geliat daripada perfilman Indonesia sekarang ini bukan hanya sutradara-sutradara senior atau sutradara lama, tapi banyak sekali sutradara muda yang mendapat kesempatan untuk aktualisasi diri, istilahnya melalui karyanya nih, dalam arti melalui karya idealismenya dan istilahnya, dan itu keren-keren sih menurut saya sih, benar-benar keren-keren sih. Ya dalam arti ya wah lah pokoknya. Benar-benar wah sih. Ger gitu ya tiba-tiba. Iya, ger karena istilahnya ya tadi itu kalau mungkin berbeda lah dalam arti punya istilahnya sesuatu yang baru, tadi itu Mas bilang itu oase, ya itu dia tuh, karena banyak nih timbul-timbul yang baru, dan apalagi nih yang sekarang kan banyak istilahnya banyak film-film nih dengan berbagai tema, dari Last Man Broto, terus nanti ada ya banyak mau horor kayak Makmum atau istilahnya yang lain-lain, itu ini banyak sekali nih. Dan salah satunya adalah Akhirat, dan menurut saya sih sepertinya wajib nonton sih ya, dalam arti ditonton lah. Ini karena bukan hanya soal pacaran beda agama, tapi nilai-nilai soal keluarga, soal cinta secara universal, cinta orang tua kepada anak kepada orang tua, kakak terhadap adik, terus habis itu ya tadi itu semuanya benar-benar di sini ini dituangkan. Jadi
tadi itu ya yang apa yang kita ekspektasikan ternyata itu harusnya itu masih banyak hal nih yang dibahas nih seperti ini yang kita Betul, dan dapatkan. ternyata lebih lebih Hmm. lebih nendang ibaratnya ya. Hmm. Wah, ini nanti nih lagunya bakal lagi dengerin terus nih, asal jangan baperan aja ya. Jangan ikut nangis tiba-tiba. Terus habis itu dengan suara rendahnya tetap menyanyikan lagunya. Siapa tahu di lirik. Oke, oke, Mas Bram nih, thank you banget nih Siap, sudah mampir ke channel BB69 untuk membicarakan film Akhirat A Love Story yang baru aja kita tonton. Nah, lain kali semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentunya dengan tema berbeda. Sekali lagi terima kasih dan see you. see you.